sih apa itu mineral? Nah, mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik. Nah, mineral adalah bagian esensial dari kerak bumi yang berperan dalam berbagai proses geologis, mulai dari pembentukan batuan hingga pembentukan sumber daya alam yang berharga. Nah, mineral di sini memiliki karakteristik yang khusus membedakannya dari bahan lain di alam, termasuk memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Mineral juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti digunakan dalam industri, teknologi, konstruksi, dan banyak lagi. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian mineral. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah dari mineral. Sejarah studi mineral mencakup perkembangan dari penemuan mineral-mineral esensial hingga pemahaman mendalam tentang peran mereka dalam berbagai proses biologis dan geologis. Pada zaman kuno, manusia telah mengenali dan menggunakan mineral seperti emas, perak, dan tembaga untuk berbagai keperluan, termasuk perhiasan dan alat-alat. Pada abad ke-19, ilmu pengetahuan mulai menyelidiki komposisi kimia dan struktur kristal mineral yang dipelopori oleh ilmuwan seperti Friedrich Mohs dengan skala kekerasan mineralnya. Selanjutnya, di abad ke-20, penelitian geologi dan kimia analitik memungkinkan identifikasi dan klasifikasi mineral berdasarkan sifat fisik dan kimia mereka. Pengembangan teknik seperti spektroskopi, difraksa sinar X, dan mikroskop elektron memberikan pemahaman yang lebih detail tentang struktur dan komposisi mineral. Selain itu, studi mengenai peran mineral dalam proses biologis mengungkapkan pentingnya mineral seperti besi, kalsium, dan magnesium dalam fungsi biologis dan kesehatan manusia. Nah, pada paruh kedua abad ke-20, penelitian tentang mineral juga meluas ke bidang biokimia dan nutrisi yang menunjukkan adanya hubungan antara kekurangan atau kelebihan mineral dengan berbagai kondisi kesehatan. Contohnya, seperti kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, sedangkan kelebihan zat besi dapat menyebabkan hemokromatosis. Jadi, secara keseluruhan, sejarah studi mineral mencerminkan evolusi dari penggunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari menuju pemahaman ilmiah yang mendalam tentang peran mereka dalam berbagai proses alam dan kehidupan. Adapun klasifikasi dari mineral berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan esensial dan golongan non-esensial. Yang pertama, golongan mineral esensial adalah unsur mineral yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup untuk melakukan fungsi fisiologis yang penting, seperti membantu kerja enzim, pembentukan organ, dan proses biokimia lainnya. Yang kedua, golongan mineral non-esensial, unsur mineral yang tidak diperlukan oleh makhluk hidup untuk melakukan fungsi fisiologis yang penting. Mereka mungkin masih terdapat dalam bahan biologis, tetapi tidak memiliki peran yang signifikan dalam proses biokimia. Sedangkan berdasarkan jumlahnya, mineral dapat dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Yang pertama, mineral makro diperlukan atau terdapat dalam jumlah relatif besar meliputi kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorin, belerang, dan magnesium. Yang kedua, mineral mikro ialah mineral yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi sangat kecil, yaitu klorin, molibdenum, tembaga, zinc, mangan, kobalt, iodin, dan selenium. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari mineral. Fungsi umum mineral dalam tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu proses metabolisme tubuh. Mineral seperti kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorida, dan magnesium dibutuhkan dalam jumlah besar dan berperan penting dalam metabolisme tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan. Mineral seperti natrium dan kalium berperan dalam menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu membantu pembentukan tulang dan gigi. Mineral seperti kalsium dan fosfor sangat penting untuk pembentukan tulang dan gigi. Kalsium membantu menjaga kepadatan dan kekuatan tulang serta mengatur fungsi saraf dan otot, sedangkan fosfor membantu metabolisme sel dan kesehatan tulang. Yang keempat, mengatur fungsi saraf dan otot. Mineral seperti kalsium dan magnesium berperan dalam mengatur fungsi saraf dan otot. Kalium membantu menjaga kesehatan saraf dan otot serta mengatur kontraksi otot, sedangkan magnesium membantu mengatur fungsi saraf dan otot serta mengatur tekanan darah. Nah, fungsi selanjutnya dari mineral yaitu membantu mengatur keseimbangan asam basa. Mineral seperti kalsium dan magnesium membantu menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Kalsium membantu mengatur pH darah, sedangkan magnesium membantu mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh.
Nah, selanjutnya yaitu membantu mengatur fungsi enzim. Mineral seperti mineral mikro seperti yodium, besi, seng, tembaga, mangan, belerang, dan selenium berperan dalam mengaktifkan beberapa enzim yang penting untuk metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya yaitu untuk membantu mengatur fungsi sistem imun. Mineral seperti zinc berperan dalam sistem metabolisme tubuh seperti pembentukan protein, pembentukan DNA, penyembuhan luka, dan peningkatan kekebalan tubuh. Nah, yang terakhir yaitu membantu mengatur fungsi sistem reproduksi. Mineral seperti kalsium dan magnesium berperan dalam mengatur fungsi sistem reproduksi seperti mengatur detak jantung dan mengatur kontraksi otot. Nah, apa aja sih penyakit yang berhubungan dengan mineral? Jadi yang pertama ada penyakit defisiensi kalsium, yang dimana dapat menyebabkan osteoporosis dan osteomalasia. Yang kedua ada defisiensi zat besi, yang dapat menyebabkan anemia defisiensi besi, yang ditandai dengan kelelahan dan penurunan fungsi kognitif. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya defisiensi yodium, yang dapat menyebabkan gondok dan hipotiroidisme serta masalah perkembangan pada anak-anak. Yang keempat ada yang namanya defisiensi zinc, dapat menyebabkan gangguan sistem imun, penyembuhan luka yang buruk, dan masalah kulit. Lalu yang kelima ada yang namanya keracunan mineral. Kelebihan natrium dapat menyebabkan hipertensi dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, kemudian keracunan besi dapat menyebabkan kerusakan hati dan masalah kesehatan serius lainnya.